Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nah. Silakan. Ada apa ya? Mohon maaf Bu, sedikit mengganggu. Kalau ada waktu saya ingin menyampaikan sesuatu ke Ibu. Oh iya, bisa. Tapi mohon maaf, waktu konsultasinya kurang lebih hanya 20 menit ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya terima kasih udah memberikan saya waktu untuk bercerita. Yang penting saya bisa nyampein ini ke Ibu. Iya, silakan Nak. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Kalau saya Rahma Bu, Orangnya dari kelas berapa? saya dari kelas 3A. Oh, 3A. Berarti 12. kamu di jurusan IPA ya? Iya. Iya. Nah, jadi kenapa nih? Apa yang membuat kamu merasa kamu perlu datang ke saya gitu? Ya Bu, ini ada sesuatu yang membuat diri saya tuh kayak terlihat, ya saya kacau lah. Pokoknya hari-hari saya tuh terlihat suram, tidak memiliki semangat untuk melakukan aktivitas, dan masalah yang saya hadapi ini sangat mengganggu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan Bu. Gitu. Apa yang kamu alami sehingga kamu jadi sangat menjadi beban gitu di pikiran kamu? Ini masalah tentang studi lanjut saya Bu. Sekarang kan saya udah kelas 12, sebentar lagi saya juga akan melakukan ujian nasional. Jadi saya sekarang mulai berpikir untuk kedepannya. Kamu mau jadi apa, Rahma? Dari kecil saya suka dengan fotografi. Saya bercita-cita untuk menjadi fotografer yang terkenal. Saya sudah berangan-angan untuk menjadi seperti itu. Kalau orang tua gimana? Setuju nggak dengan kemauan kamu? Kenapa kok kamu diam, Nak? Iya, kedua orang tua saya tidak menyetujui saya untuk menjadi fotografer. Oh, kenapa tidak mendukung? Kamu udah tahu alasan mereka itu apa? Kata orang tua saya, profesi menjadi seorang fotografer tidak menjanjikan untuk kehidupan di masa mendatang. Terus apa yang kamu lakukan? Sedangkan orang tua kamu aja tidak mengizinkan gitu. Kedua orang tua saya menginginkan saya untuk menjadi seorang guru, tapi saya tetap bersikeras untuk menjadi seorang fotografer Bu, karena menurut saya fotografer adalah hobi dan menjadi cita-citaku sejak kecil. Kamu benar-benar bingung ya dengan kemauan orang tua kamu? Iya Bu, saya juga kesel kenapa saya nggak bisa menentukan pilihan saya sendiri, padahal saya udah dewasa. Jadi kamu merasa kesal karena tidak bisa menentukan pilihan kamu sendiri gitu? Begitu Bu, kira-kira. Selain karena faktor bakat yang lebih besar di bidang fotografi, apa sih yang membuat kamu sama sekali tidak ingin masuk fakultas keguruan? Bukankah fakultas keguruan itu punya masa depan yang cukup menjanjikan ya? Saya sebenarnya setuju dengan apa yang Ibu katakan tadi, bahwa fakultas keguruan masa depannya cukup menjanjikan. Ya, kemudian Saya hanya merasa tidak siap dan mengerikan sekali rasanya jika membayangkan suatu saat saya jadi guru Bu. loh, kok tidak siap? Iya Bu, sebenarnya saya bukan membenci fakultas keguruannya, saya menyukainya, tapi hanya saja saya tidak menyukai gitu. Tapi saya hanya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk mengajar siswa. Kayaknya kamu nih belum yakin ya sama kemampuan kamu. Iya Bu, kayak kira-kira. Kamu merasa tidak yakin dengan kemampuan kamu untuk mengajar, gitu ya? Atau iya, kamu tidak mau mengikuti kemauan orang tua kamu? enggak juga Bu. Saya hanya kurang pede dalam mengajar. Oh gitu. Sebenarnya apakah kamu masih bersikukuh untuk menjadi seorang fotografer? Iya Bu, saya masih mempunyai angan-angan seperti itu. Kemarin hampir
saya hampir berantem dengan kedua orang tua saya. Kenapa hampir berantem? Kan bisa dibicarakan baik-baik. Iya Bu, karena pada saat itu kedua orang tua saya masih bersikukuh pada keinginan dan sebaliknya kepada saya dengan saya. Karena memang orang tua saya mempunyai sifat yang keras. Kamu bisa coba untuk menenangkan diri kamu dan sempatkan waktu untuk berbicara tentang keputusan apakah kamu bisa untuk menjadi fotografer atau tetap pada pilihan orang tua kamu di fakultas keguruan. Iya Bu, saya sudah pernah mencoba begitu, tapi banyak orang bilang bahwa masa depan itu ada pada diri kita yang menjalankan. Apabila kita menyenangi sesuatu dengan sangat suka, walaupun pekerjaan itu susah, tapi kita akan bisa menjalaninya dengan rasa dan perasaan yang senang. Iya emang benar, tapi apa yang tadi kamu ucapkan itu semua orang tua sudah mempunyai pengalaman hidup yang lebih realistis gitu kan. Iya. Dan orang tua pasti tahu mana yang lebih baik untuk anaknya, dimana pengalaman hidup yang baik maupun yang tidak baik gitu. Iya Bu, mungkin memang benar. Kamu tuh masih bersikukuh untuk mengambil jurusan fotografi. Kenapa nggak jawab pertanyaan ibu? Sekarang saya merasa bingung. Sekarang saya merasa bingung. Bingungnya gimana? Sekarang apa yang membuat pikiranmu bingung? Sedangkan tadi kan ibu udah bilang ibu udah mengatakan sedikit saran untuk kamu. Sekarang saya merasa bingung. Galau sih bahasa sekarangnya Bu. Kamu apa yang membuat pikiran kamu bingung gitu? Kan ibu tadi sudah memberi saran untuk kamu. Nah, itu perkataan ibu yang bikin saya bingung. Bingungnya kenapa? Jangan dibikin bingung, nanti membuat susah diri kamu sendiri gitu. Iya Bu, saya mencoba mengambil saran-saran yang menurut saya perlu disampaikan di pikiran saya. Ya, untuk menjalani hari-hari kamu. Iya Bu, sebenarnya saya masih bingung untuk mencari jalan keluar permasalahan ini Bu. Apalagi yang kamu bingungin? Perasaan dari tadi tuh saya udah sedikit membantu permasalahan kamu. Iya Bu, tapi dalam hati kecil ini saya tetap masih bersikukuh untuk menjadi seorang fotografer. Sebenarnya menurut kamu untuk menjadi seorang fotografer itu suatu pilihan yang terbaik untuk kamu kah? Iya Bu. Apakah kamu pernah berpikir buat kedepannya? Maksud Ibu berpikir seperti apa? Ya, kamu berpikir jika kamu sudah tua apa yang mau maksudnya tuh apa fotografer kalau udah tua gitu. Menurut Ibu fotografi adalah hobi kamu gitu, bukan ke cita-cita, jadi lebih ke hobi, itu bagian dari kesenangan kamu. Ya Bu, saya tahu, tapi dalam hati kecil ini saya merasa sudah jauh cinta pada dunia fotografi Bu. Saya masih sulit menghilangkan perasaan untuk menghilangkan dari dunia fotografi. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apa dasarnya sih sehingga kamu tidak menuruti apa yang orang tua kamu inginkan, padahal orang tua selalu ingin yang terbaik buat anaknya gitu. Iya Bu, betul sekali. Tapi bagaimana ya menghilangkan sifat kecintaan saya pada dunia fotografi Bu? Apa yang harus saya lakukan menurut Ibu? Iya. Sesungguhnya sangat gampang sih untuk menghilangkan
perasaanmu atas kecintaan pada fotografi? Tidak semudah apa yang ibu pikir. Iya, memang tidak semudah itu. Tapi menurut ibu, ya betul. Nah, ibu mau tanya nih sekarang, menurut kamu apa sih keuntungan yang bisa kamu dapat dari memilih fotografi? Sebenarnya sederhana saja Bu, saya menyenangi fotografi dan berharap bisa menjalani profesi yang sesuai dengan hobi saya. Keinginan kamu untuk berprofesi sebagai seorang fotografer itu dipicu dari rasa hobi atau rasa tidak yakin dengan kemampuan kamu. Jadi keinginan kamu untuk berprofesi sebagai fotografer dipicu hobi dan rasa tidak yakin atau akan kemampuan kamu menjadi seorang guru. Coba kamu pikirin lagi nih matang-matang, mana yang sebenarnya tuh lebih efektif untuk dijadikan profesi kedepannya. Maksud ibu saya harus lebih meyakini hati saya mana yang lebih baik untuk masa depan saya? Iya, bagus pertanyaan kamu. Menunjukkan kamu itu ingin menyelesaikan yang bersifat efektif dan membawa kita maju selangkah dalam proses konseling ini. Jadi apa yang harus saya lakukan, Bu? Nah, begini ya, Kak. Tidak ada salahnya kalau kamu mengikuti keinginan orang tua kamu. Karena kamu sendiri merasa kalau fakultas keguruan tidak kalah bagusnya dengan fotografi kan. Nah, fotografi hanya sebuah hobi dan biarlah menjadi hobi. Karena suatu saat kamu rasa jenuh dengan rutinitas kamu, hobi bisa menjadi obat paling ampuh untuk mengatasi kejenuhan kamu. Nah, kalau kamu mengatakan kurang percaya diri untuk mengajari siswa, nantinya hal itu akan menjadi wajar dalam setiap aktivitasnya. Kalau kamu membiasakan diri berbicara di depan umum, nah rasa percaya diri kamu tuh akan timbul dengan sendirinya. Bagaimana dengan kamu? Saya rasa ibu ada benarnya. Tidak ada salahnya mencoba pilihan orang tua yang memang menjanjikan sambil saya tetap menekuni saya. Nah kan, bagus tuh, sudah mulai memilih dan bisa berpikir lebih realistis dari yang sebelum-sebelumnya. Iya Bu, terima kasih banyak sudah membantu saya menghadapi masalah ini Bu. Mohon maaf Bu, beberapa hari ini saya sudah sering mengingatkan Ibu dan buang waktu Ibu. Iya, nggak apa-apa, udah sewajarnya tugas ibu nih untuk membantu permasalahan siswa atau siswi hadapi. Tanya nih sekali lagi, apakah kamu sudah mantap dengan keputusan itu? Ya Bu, setelah Ibu memberi saran, saya merasa lega dan saya mulai berani mengambil keputusan untuk meraih masa depan. Syukurlah kalau gitu nak, ibu merasa senang juga sih ketika wajahmu kembali bisa ceria dan tersenyum lagi. Iya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya Bu, karena Ibu telah banyak membantu penyelesaian masalah ini. Iya, sama-sama nah, ini udah sewajarnya jadi pekerjaan ibu gitu. Nah, sekarang ya sudah, kalau ya masih ada nggak nih yang mau ditanyain? Mungkin itu aja Bu. Ya udah Bu, kalau begitu hari ini saya sudah benar-benar mendapatkan jawaban yang pasti dari Ibu. Udah, makasih ya nak. Iya. Sama-sama Bu. Oke.